Mila menutup pintu rumah perlahan. Jam dinding di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rumah itu terasa terlalu hening. Hanya suara detik jam yang terdengar menemani pikirannya. Seharusnya, pada jam segini Rehan sudah berada di rumah. Mungkin duduk di sofa dengan laptopnya atau sekadar menonton televisi sambil meneguk kopi hitam kesukaannya. Tapi kenyataannya, kursi itu kosong, dan ponsel Rehan yang biasanya tergeletak di meja pun tidak ada. Mila menatap keluar jendela. Jalanan perumahan terlihat lengang, hanya lampu jalan yang menerangi gelapnya malam. Ia menarik napas panjang. Belakangan ini, ia terlalu sering berada dalam situasi yang sama, menunggu suaminya pulang tanpa kepastian. Awalnya ia mencoba maklum, mengira Rehan memang benar sibuk dengan urusan pekerjaan. Tetapi semakin lama, alasan, rapat mendadak, dan lembur klien terdengar semakin basi. Pikiran itu membuat dadanya terasa berat. Mila bukan tipe istri yang gampang curiga, apalagi ia tahu Rehan selama ini dikenal pekerja keras. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali pulang larut, Rehan tampak terburu-buru menyimpan ponselnya, bahkan layar selalu dalam keadaan terkunci. Mila ingat betul, dulu mereka sering saling meminjam ponsel tanpa merasa aneh. Kini, bahkan sekadar menyentuh ponsel itu seperti memasuki area terlarang. Langkah kaki terdengar dari depan. Mila segera duduk di ruang makan, mencoba bersikap biasa. Pintu rumah terbuka, dan Rehan masuk dengan wajah yang ia paksa tersenyum. Jas kerjanya masih menempel, tapi dasinya longgar, seolah ia baru saja melepas penat. "Maaf, aku pulang telat lagi," katanya sambil menaruh kunci di meja. Mila hanya mengangguk. "Makan malam sudah dingin. Kamu mau kuhangatkan lagi?" "Tidak usah. Aku sudah makan tadi," jawab Rehan cepat. Nada suaranya datar, nyaris menutup kesempatan Mila untuk bertanya lebih jauh. Suasana meja makan malam itu berbeda dari biasanya. Mila berusaha membuka percakapan ringan. "Bagaimana pekerjaanmu hari ini?" tanyanya pelan. Rehan menatap ponselnya sebentar sebelum menjawab. "Sama saja, banyak urusan." Jawaban singkat itu menusuk perasaan Mila. Bukan hanya karena nadanya dingin, tapi juga karena matanya tidak pernah benar-benar menatap dirinya. Perhatian Rehan lebih banyak tertuju pada layar ponsel yang berkedip di tangannya. Mila menunduk, menusuk nasi dengan sendok tanpa benar-benar berniat memakannya. Ia merasakan jarak yang semakin melebar di antara mereka. Dahulu, meja makan selalu menjadi tempat mereka bercerita tentang pekerjaan, tentang impian, atau sekadar membicarakan menu makan siang. Kini, meja makan berubah menjadi saksi bisu percakapan setengah hati. "Rehan," suara Mila terdengar ragu, tapi akhirnya ia memberanikan diri. "Belakangan ini kamu sering sekali pulang malam. Ada masalah di kantor?" Pertanyaan itu membuat Rehan mendongak cepat, seolah merasa diinterogasi. "Tidak ada masalah. Aku sudah bilang, banyak urusan klien." "Tapi, rasanya berbeda," ucap Mila lebih lirih. Rehan meletakkan sendok dengan sedikit suara denting. "Kamu terlalu banyak berpikir. Mil, aku bekerja juga buat kita, kan?" Kalimat itu seolah menutup ruang diskusi. Mila menarik napas, menahan kata-kata yang ingin meluncur. Ia tahu, jika dipaksa, percakapan ini hanya akan berakhir dengan pertengkaran. Malam itu, setelah selesai membereskan meja makan, Mila masuk ke kamar sendirian. Rehan masih di ruang tamu, sibuk dengan ponselnya. Dari balik pintu kamar yang tidak tertutup rapat, Mila bisa melihat wajah suaminya yang serius menatap layar, sesekali tersenyum kecil. Senyum itu jarang sekali ia dapatkan akhir-akhir ini, dan menyakitkan baginya mengetahui senyum itu bukan ditujukan untuknya. Mila duduk di tepi ranjang. Ia menatap dinding kosong. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa benar semua ini hanya tentang pekerjaan?
Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan Rehan? Ia membuka buku catatannya. Sebuah kebiasaan lama yang kembali ia lakukan sejak hatinya diliputi rasa tidak tenang. Di halaman itu, ia mulai menulis. Pulang malam 3 kali minggu ini. Sering tersenyum sendiri saat melihat ponsel. Menolak makan malam bersama. Nada bicara lebih dingin. Setiap catatan kecil itu terasa seperti pecahan kaca yang menusuk dadanya. Ia tidak ingin berpikir buruk. Tapi fakta yang ia lihat terlalu jelas untuk diabaikan. Malam semakin larut. Rehan akhirnya masuk kamar. Tanpa banyak bicara langsung merebahkan diri. Mila berpura-pura sudah tidur. Padahal matanya masih terbuka. Ia mendengar suara getar ponsel di meja samping tempat tidur. Disusul Rehan yang buru-buru mematikannya. Mila menutup mata rapat-rapat. Berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Rehan. Ia belum punya bukti, tapi firasatnya terlalu kuat untuk diabaikan. Malam itu menjadi awal dari kegelisahan panjang. Mila tidak tahu kemana semua ini akan berakhir, tapi satu hal yang pasti, kehidupannya tidak akan lagi sama. Udara siang itu terasa panas meski Mila duduk di dalam kafe ber-AC. Tangan Mila menggenggam gelas cappuccino yang mulai dingin. Pandangannya kosong, menatap lalu lalang orang di luar jendela besar. Ia menunggu seseorang, Lina, sahabat dekatnya sejak kuliah, yang tiba-tiba menghubunginya dengan suara tegang, meminta untuk segera bertemu. Begitu pintu kafe terbuka, Lina masuk tergesa. Wajahnya serius, berbeda dari biasanya yang ceria. Ia duduk di hadapan Mila tanpa basa-basi. Mila merasa dadanya semakin berat. Ada apa sebenarnya? Suaramu di telepon bikin aku cemas. Tanya Mila, mencoba tersenyum walau hatinya berdebar. Lina menunduk sejenak, meremas jemari di atas meja. Mil, aku harus jujur. Aku takut kamu terluka. Tapi lebih baik kamu tahu langsung dari aku. Mila menegakkan tubuhnya, berusaha menyiapkan diri. Kamu bikin aku tambah khawatir. Lin, katakan saja. Lina menarik napas panjang. Aku punya teman yang baru pulang dari Singapura kemarin. Dia cerita, dia melihat Rehan bersama seorang wanita di sana. Mereka terlihat sangat dekat, seperti pasangan. Kalimat itu jatuh seperti batu besar menghantam dada Mila. Ia terdiam, tubuhnya kaku. Suara musik pelan di kafe mendadak terdengar jauh. Percakapan orang lain seolah menghilang. Dunia hanya menyisakan dirinya, Lina, dan kata-kata yang baru saja diucapkan. Singapura, suara Mila bergetar. Dengan wanita. Lina mengangguk pelan. Temanku bilang mereka makan malam bersama, bergandengan tangan. Dia bahkan sempat memotret dari jauh, meski agak samar. Aku belum berani kasih tahu kamu sampai yakin. Tapi aku nggak bisa diam. Mil, kamu sahabatku. Mila menunduk, menatap meja kayu coklat yang mulai berbayang air matanya. Hatinya seakan robek. Ia sudah lama curiga. Sudah mencatat gelagat aneh Rehan. Tapi mendengarnya dari mulut orang lain, dengan bukti nyata, membuat semuanya lebih pahit dari yang pernah ia bayangkan. Ia mencoba menegakkan kepala. Kamu yakin itu Rehan? Ya, Mil. Aku kenal wajahnya. Aku pernah bertemu dia saat kalian masih pacaran. Nggak mungkin aku salah lihat. Mila menghela napas panjang, menekan dadanya dengan tangan. Rasanya sesak, seperti dunia mengecil dan udara hilang dari sekeliling. Ia ingin berteriak, ingin menyangkal, tapi kata-kata Lina terlalu jelas. Kalau begitu, aku harus lihat sendiri, ucap Mila dengan suara parau. Aku butuh kepastian. Lin, aku nggak bisa hanya percaya cerita. Lina mengeluarkan ponsel dari tasnya. Ia membuka galeri,
lalu menyodorkannya ke Mila. Di layar, tampak foto agak buram. Seorang pria dengan tubuh tinggi, memakai kemeja biru muda, menggenggam tangan seorang wanita berambut panjang. Meski tidak terlalu jelas, Mila mengenali postur tubuh itu. Bahunya, cara ia berjalan, semuanya begitu familiar. Itu Rehan. Air mata akhirnya jatuh juga. Mila menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak. Lina menggenggam tangannya erat, memberi kekuatan. Aku tahu ini berat, Mil, tapi kamu harus kuat. Jangan langsung ambil keputusan gegabah. Pastikan dulu. Mila mengangguk, meski hatinya berteriak. Ia merasa dikhianati, seakan semua pengorbanan yang ia berikan selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Malam-malam menunggu Rehan pulang, memasak makan malam yang tak disentuh, senyum yang tak pernah dibalas. Semua kini terasa sia-sia. Ia menghapus air matanya dengan tisu, mencoba menguasai diri. Terima kasih, Lin. Aku nggak tahu harus bagaimana kalau nggak ada kamu. Aku akan cari tahu lebih jauh. Aku nggak mau ditipu lebih lama. Lina menatapnya penuh iba. Kalau kamu butuh aku ada. Kamu nggak sendiri. Percakapan mereka berakhir dengan hening panjang. Mila menatap keluar jendela, melihat kendaraan lalu lalang. Tapi pikirannya melayang jauh ke Singapura, membayangkan Rehan tertawa bersama wanita lain, menikmati liburan, sementara dirinya di sini menanggung sakit. Saat kembali ke rumah malam itu, Mila langsung masuk ke kamar kerja kecilnya. Ia menyalakan laptop, membuka akun email Rehan yang pernah ia tahu sandinya. Tangan Mila gemetar saat mencoba mengetik kata sandi lama, berharap Rehan tidak sempat mengubahnya. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya ia berhasil masuk. Matanya menelusuri kotak masuk. Ada beberapa etiket pesawat, konfirmasi hotel, dan catatan transaksi kartu kredit di restoran Singapura. Semua atas nama Rehan, dengan keterangan 2 guest. Tubuh Mila lemas. Itu cukup sebagai bukti, lebih dari cukup. Semua kecurigaan berubah menjadi kenyataan yang pahit. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Perasaan hancur bercampur marah. Ia ingin berteriak, ingin menghadapkan Rehan dengan bukti ini. Tapi bagian lain dari dirinya berkata untuk menunggu, untuk menyusun langkah hati-hati. Malam itu, Mila menulis di buku catatannya lagi. Bukti perjalanan Rehan ke Singapura dengan seorang wanita. Foto dari Lina. Etiket dan konfirmasi hotel. Tangannya gemetar saat menuliskan kata terakhir. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang. Hidupnya akan berubah. Ia tahu itu. Pertanyaannya hanya kapan dan bagaimana ia akan menjatuhkan bom kebenaran ini ke hadapan Rehan. Dan untuk pertama kalinya, Mila benar-benar merasa tidak lagi mengenali pria yang selama ini tidur di sampingnya. Malam itu, kamar Mila terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu meja menyala redup, menyoroti wajahnya yang pucat. Di tangannya, sebuah amplop berwarna coklat yang baru saja ia terima dari Lina. Temannya itu, dengan wajah penuh iba, menyerahkan amplop itu tanpa banyak kata. Mil, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Ini, mungkin bisa menjawab semua pertanyaanmu, ucap Lina singkat sebelum pergi. Kini, sendirian di kamar, Mila membuka amplop itu dengan hati-hati. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa lembar foto. Tangannya gemetar begitu melihat isi foto pertama. Rehan berdiri di sebuah pusat perbelanjaan mewah di Singapura. Di sampingnya, seorang wanita berambut panjang dengan gaun merah memeluk lengannya. Senyum lebar menghiasi wajah Rehan. Senyum yang sudah lama tidak pernah Mila lihat. Foto berikutnya lebih menusuk. Rehan dan wanita itu duduk berdua di restoran, tampak asyik bercakap-cakap sambil tertawa. Dalam foto lain, mereka bergandengan tangan di jalanan malam. Lampu kota Singapura berkilau di belakang mereka.
Mila menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan tangis. Tapi air mata itu jatuh juga, membasahi pipinya. Ia menatap foto-foto itu satu persatu, seolah ingin meyakinkan diri bahwa semua ini nyata. Tidak ada ruang lagi untuk membela Rehan. Tidak ada alasan logis yang bisa menutupi fakta ini. Siksa, bisiknya lirih, menyebut nama wanita itu yang pernah ia dengar samar dari obrolan gosip kantor teman Lina. Jadi benar, wanita itu adalah orang ketiga di rumah tangganya. Mila menaruh foto-foto itu di atas meja, lalu merebahkan dirinya di ranjang. Matanya menatap langit-langit kamar. Pikirannya melayang ke masa lalu. Betapa ia sudah mengorbankan banyak hal demi pernikahan ini. Ia meninggalkan pekerjaannya 5 tahun lalu demi mendukung karir Rehan, dengan keyakinan bahwa rumah tangga mereka akan kokoh jika ia fokus mengurus rumah. Ia ingat bagaimana ia menahan rindu setiap kali Rehan sibuk dengan pekerjaannya, mencoba mengerti meski sering merasa kesepian. Dan kini, semua pengorbanan itu terasa sia-sia. Rehan bukan hanya sibuk bekerja, melainkan sibuk membangun kebahagiaan dengan wanita lain. Mila menutup mata, membiarkan air matanya mengalir lebih deras. Di dalam dadanya, ada perasaan campur aduk. Marah, kecewa, sakit hati, juga kehilangan. Ia marah karena Rehan menghancurkan kepercayaan yang ia berikan sepenuh hati. Ia kecewa karena semua janji manis yang dulu mereka ucapkan di pelaminan hanyalah kata-kata kosong. Ia sakit hati karena cinta yang ia rawat dengan sabar dibalas dengan pengkhianatan. Tiba-tiba, Mila bangkit duduk. Ia mengambil foto-foto itu lagi, menatap wajah Rehan dengan intens. "Apa kurangnya aku, Rehan?" ucapnya lirih. "Apa semua yang kulakukan tidak cukup?" Pertanyaan itu hanya bergema di dalam kamar, tanpa jawaban. Yang ada hanyalah foto-foto bisu yang menjadi saksi kebohongan. Mila lalu mengambil buku catatannya yang kini sudah penuh dengan coretan. Ia menempelkan satu foto di sana, lalu menulis di bawahnya. Bukti nyata, Rehan liburan dengan Siska di Singapura. Pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Tangannya bergetar, tapi matanya kali ini lebih tajam. Ada luka, tapi juga ada kekuatan yang perlahan muncul dari balik rasa sakit. Ia sadar, kebenaran ini sekaligus adalah titik balik dalam hidupnya. Malam semakin larut. Jam di dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Rumah begitu sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Mila duduk termenung, memeluk lututnya. Ia teringat kembali momen-momen kecil yang kini terasa palsu. Malam ulang tahunnya 2 bulan lalu, ketika Rehan hanya memberikan kado sederhana dan alasan sibuk. Ternyata, mungkin saat itu ia sudah menyimpan rahasia dengan wanita lain. Atau beberapa kali Rehan menolak berlibur bersama keluarga, dengan dalih pekerjaan. Kini, Mila tahu alasan sebenarnya. Ia menyisihkan waktu untuk orang lain, bukan untuk istri sahnya. Kesadaran itu menambah luka di hatinya. Namun di tengah rasa sakit, muncul tekad baru. Ia tidak boleh hancur begitu saja. Mila menatap foto terakhir sekali lagi, lalu meremasnya dengan tangan. Air matanya masih mengalir, tetapi kini matanya memancarkan sinar berbeda. Ia sadar, dirinya berhak atas hidup yang lebih baik daripada terus menunggu suami yang tidak setia. Namun malam itu, ia tidak langsung mengambil keputusan. Mila tahu ia harus hati-hati. Emosi bisa menyesatkan. Yang ia perlukan sekarang adalah kekuatan untuk menata langkah berikutnya. Ia mematikan lampu meja, berbaring di ranjang, meski matanya tak juga terpejam. Dalam kegelapan kamar, hatinya terus berbisik, "Aku harus bertahan. Aku tidak boleh kalah. Ini baru permulaan." Kamar kerja kecil di sudut rumah itu menjadi saksi bisu dari pergolakan hati Mila. Malam semakin larut, tapi matanya enggan terpejam. Lampu meja menyinari tumpukan kertas, buku catatan, dan foto-foto yang masih tertata di sampingnya.
Hatinya masih sakit. Tapi kali ini bukan hanya air mata yang ia rasakan. Ada bara lain yang mulai menyala. Kemarahan yang berubah menjadi tekad. Sejak menerima bukti pengkhianatan Rehan, hidup Mila seakan hancur berkeping-keping. Ia menangis. Ia mempertanyakan dirinya. Ia merasa dikhianati. Namun setelah berhari-hari larut dalam luka, ada sebuah kesadaran yang semakin kuat dalam dirinya. Ia tidak boleh hanya diam. Jika ia terus menunggu, Rehan akan semakin merasa bebas mempermainkannya. Mila menatap sekeliling ruangan. Dinding yang dipenuhi rak buku, meja kayu yang sudah menemaninya bertahun-tahun, bahkan kursi kerja yang biasa dipakai Rehan ketika mengurus dokumen. Semua benda itu mengingatkannya pada satu hal. Rumah ini adalah saksi pernikahan mereka. Rumah yang dulu mereka beli dengan penuh sukacita. Hasil tabungan bersama. Simbol mimpi untuk membangun keluarga. Tapi sekarang, rumah itu terasa dingin. Bukan lagi tempat aman, melainkan penjara yang mengurung luka. Kalau dia bisa dengan mudah menghancurkan rumah tangga ini, gumam Mila lirih, aku juga bisa menghancurkan rasa nyaman yang selama ini dia banggakan. Pikiran itu berputar-putar. Semakin lama semakin jelas. Rehan mungkin mengira rumah ini adalah miliknya juga. Sebuah bukti kesuksesan yang bisa ia pamerkan. Tapi Mila tahu, tanpa dirinya, rumah ini tidak akan pernah ada. Ia ikut menabung, ikut menata, ikut mengisi setiap sudutnya dengan kehidupan. Dan kini, rumah itu akan menjadi senjata balas dendamnya. Tangannya meraih pena. Ia membuka buku catatan yang sudah penuh dengan coretan, lalu menulis besar-besar, "Rumah harus dijual." Tulisan itu membuat dadanya berdebar. Bukan karena ragu, melainkan karena sebuah keputusan besar baru saja diambil. Mila menatap kata-kata itu lama, lalu mulai menuliskan alasan-alasan di bawahnya. Rumah adalah aset terbesar yang mereka miliki. Menjual rumah akan membuat Rehan kehilangan sesuatu yang ia banggakan. Hasil penjualan bisa menjadi bekal Mila untuk memulai hidup baru. Semakin ia menulis, semakin kuat keyakinannya. Ia tidak lagi ingin bertahan dalam pernikahan yang rapuh. Ia ingin keluar, tapi tidak dengan tangan kosong. Mila tahu, hukum mungkin berpihak padanya, karena rumah ini adalah harta bersama. Namun ia juga sadar, Rehan tidak akan pernah rela jika diminta menjual rumah secara terbuka. Maka jalan satu-satunya adalah melakukannya diam-diam, saat Rehan sibuk dengan dunianya sendiri. Malam itu, Mila mulai menyusun rencana. Ia membuka laptop, mencari informasi agen properti yang bisa dipercaya. Ia membaca forum, menelusuri rekomendasi, dan mencatat nomor telepon beberapa agen. Dalam benaknya, ia sudah bisa membayangkan proses panjang yang harus ia lalui. Tapi ia siap. Sesekali, air mata masih mengalir. Bukan lagi air mata lemah, melainkan air mata yang lahir dari tekad. Mila sadar, ia mungkin akan menghadapi banyak rintangan. Tapi setiap kali ia mengingat foto Rehan bersama Siska, luka itu kembali berubah menjadi energi yang mendorongnya untuk maju. Mila menutup laptop setelah jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia merebahkan diri di kursi kerja, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Namun kali ini, pikirannya lebih jernih. Ia tidak lagi terjebak dalam pertanyaan, mengapa ini terjadi? Tetapi lebih pada, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Menjual rumah tanpa sepengetahuan Rehan adalah langkah berani sekaligus berbahaya. Tapi jika ia berhasil, itu akan menjadi pukulan telak bagi pria yang telah mengkhianatinya. Sebelum tidur, Mila kembali menulis satu kalimat di buku catatannya. "Aku tidak akan jadi korban selamanya. Aku akan berdiri, dan aku akan menang." Kalimat itu menjadi mantra yang menenangkannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mila bisa memejamkan mata tanpa dihantui hanya oleh rasa sakit. Kini ada arah baru.
ada tujuan yang jelas. Dan meskipun malam itu sunyi, kamar kerja kecil itu seakan penuh dengan bisikan tekad seorang perempuan yang siap mengambil alih nasibnya sendiri. Pagi itu, Mila berdiri di depan sebuah gedung perkantoran sederhana di kawasan Jakarta Selatan. Tangannya sempat gemetar ketika menggenggam tas kecil berisi dokumen rumah yang sudah ia persiapkan semalaman. Langkahnya pelan, tapi tegas. Dari luar, gedung itu tampak biasa saja, dengan papan nama bertuliskan PT Harmoni Property. Bagi orang lain, ini mungkin hanya pertemuan bisnis biasa. Tapi bagi Mila, inilah langkah besar yang akan menentukan arah hidupnya. Ia menarik napas panjang sebelum masuk. Aroma kopi dan pendingin ruangan menyambutnya. Seorang resepsionis menyapanya dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya sudah membuat janji dengan Pak Darman," jawab Mila. Suaranya terdengar tenang meski jantungnya berdetak kencang. Tak lama kemudian, seorang pria berusia sekitar 40 tahun muncul dari balik pintu kaca. Tubuhnya tegap, wajahnya ramah, dengan kemeja biru yang disetrika rapi. "Ibu Mila." "Ya, silakan masuk. Saya Darman," ujarnya sambil mengulurkan tangan. Mila menjabat tangan itu dengan hati-hati. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak." Mereka masuk ke ruang kerja yang tidak terlalu luas, tapi tertata rapi. Di meja, sudah ada tumpukan brosur properti dan komputer yang menyala. Darman mempersilakan Mila duduk, lalu menuangkan segelas air mineral. "Baik, Bu Mila. Dari telepon kemarin, Ibu bilang ingin konsultasi soal penjualan rumah. Boleh saya tahu lebih detailnya?" tanya Darman dengan nada profesional. Mila menarik napas pelan. Ia sudah menyiapkan jawaban agar terdengar wajar. "Rumah saya ada di kawasan Jakarta Timur. Ukurannya lumayan besar, 2 lantai. Ada garasi untuk 2 mobil. Saya dan suami jarang di rumah, jadi saya berpikir mungkin lebih baik dijual." Darman mengangguk sambil mencatat. "Apakah rumah atas nama bersama atau salah satu?" Pertanyaan itu membuat dada Mila sedikit sesak, tapi ia tetap tenang. "Atas nama bersama. Tapi saya memegang semua dokumennya. Suami saya sedang banyak urusan, jadi saya yang mengurus." Darman tampak memahami, meski matanya sempat meneliti ekspresi Mila. "Baik, kalau begitu, proses penjualan bisa dilakukan asalkan dokumen lengkap dan ada persetujuan. Namun, tentu saja, untuk keamanan, biasanya kami minta tanda tangan kedua belah pihak." Mila segera merespons. Suaranya lebih mantap. "Pak Darman, saya minta kerahasiaan penuh dalam proses ini. Suami saya belum tahu. Saya ingin semua disiapkan dulu. Harga, calon pembeli, hingga perjanjian awal. Saya akan urus masalah tanda tangan belakangan. Bisa, kan?" Darman terdiam sejenak. Ia menatap Mila dengan ekspresi campuran antara penasaran dan hati-hati. "Saya mengerti, Bu. Tapi saya perlu jujur. Ini agak rumit. Banyak kasus serupa, dan kami biasanya tetap butuh keterlibatan kedua pemilik." Mila mencondongkan tubuh, menatap mata Darman serius. "Saya tahu risikonya. Tapi saya bukan orang yang main-main. Saya hanya ingin memastikan rumah ini benar-benar laku. Untuk soal legalitas akhir, saya akan bertanggung jawab. Yang saya minta dari Pak Darman hanya satu, rahasiakan semua ini." Ada jeda panjang sebelum Darman mengangguk. "Baik, kalau Ibu sudah yakin, saya akan bantu. Tapi saya sarankan kita mulai dari penilaian harga dulu. Lokasi rumah Ibu strategis, bisa jadi nilai jualnya tinggi." Mila mengeluarkan map dari tasnya dan menyerahkan fotokopi sertifikat rumah, gambar denah, dan beberapa foto. "Ini dokumen awalnya. Saya sudah siapkan." Darman memeriksa dengan teliti, lalu tersenyum kecil.
Ibu detail sekali. Bagus. Dari sini, saya bisa perkirakan harga rumah ibu bisa mencapai belasan miliar, tergantung kondisi bangunan. Nanti saya akan kirim tim survei untuk cek langsung. Mila mengangguk. Hatinya berdebar. Angka sebesar itu bukan main-main. Itu bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang kekuatan. Dengan hasil penjualan sebesar itu, ia bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada Rehan lagi. Namun, ia tidak menunjukkan emosinya. Baik, Pak. Tolong buat semua berjalan sehalus mungkin. Saya tidak ingin suami saya mencium gelagat apapun. Darman tersenyum tipis. Saya mengerti, Bu Mila. Dunia properti penuh rahasia. Klien saya sering minta hal serupa. Saya akan pastikan tim saya menjaga privasi ibu. Percakapan berlanjut dengan detail prosedur, tahap penawaran, negosiasi calon pembeli, hingga jadwal yang fleksibel agar tidak menimbulkan kecurigaan. Mila mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat poin penting. Di akhir pertemuan, Darman menatap Mila lagi, kali ini dengan nada sedikit lebih personal. Ibu, saya tidak tahu apa yang sebenarnya ibu alami, tapi saya lihat tekad ibu besar sekali. Percayalah, rumah sebesar ini pasti cepat laku. Yang penting, ibu tetap hati-hati. Mila tersenyum tipis, tapi sorot matanya tegas. Terima kasih, Pak Darman. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya harus lakukan. Ia berdiri, merapikan tas, lalu menjabat tangan Darman sekali lagi. Saat keluar dari kantor itu, langkah Mila terasa lebih mantap daripada saat ia masuk. Rencana besar itu kini resmi dimulai. Dan meski jalannya penuh risiko, ia siap menanggung semuanya. Siang itu, cahaya matahari menembus jendela besar ruang tamu, memantulkan kilau di lantai marmer yang sudah dipel lantai bersih oleh Mila sejak pagi. Ia ingin rumah itu tampak sempurna, seakan-akan tidak ada luka atau rahasia yang tersembunyi di balik dinding-dindingnya. Mila berulang kali memastikan vas bunga di meja tertata rapi, tirai tergantung dengan benar, dan setiap sudut ruangan tampak terawat. Pukul 11, suara mobil berhenti di depan rumah. Mila mengintip lewat jendela dan melihat Pak Darman turun dari sedan hitam. Penampilannya tetap rapi, sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Kemeja biru muda, celana bahan gelap, dengan map hitam di tangan. Mila membuka pintu dan menyambutnya dengan senyum sopan. Selamat siang, Pak Darman. Silakan masuk. Selamat siang, Bu Mila. Wah, dari luar saja rumah ini sudah kelihatan terawat sekali, ujarnya sambil melangkah masuk. Mila menutup pintu dengan hati-hati, memastikan tidak ada tetangga yang terlalu memperhatikan. Baginya, kerahasiaan tetap nomor satu. Mereka memulai tur rumah dari ruang tamu. Mila menjelaskan setiap detail dengan suara tenang, seolah ini hanyalah urusan bisnis biasa. Lantai ini dari marmer impor. Pak, kami pasang 5 tahun lalu. Masih sangat kuat dan mudah dibersihkan. Pak Darman menunduk, menyentuh permukaan lantai dengan tangan. Ia mengangguk, matanya menyiratkan ketertarikan. Bagus sekali, Bu. Kualitas marmer seperti ini bisa jadi nilai tambah besar. Dari ruang tamu, mereka menuju ruang keluarga. Televisi besar menempel di dinding, sofa empuk tersusun rapi, dan rak buku penuh koleksi lama Rehan. Mila berusaha tidak menunjukkan emosi ketika menyebutkan, ruang ini biasanya jadi tempat keluarga berkumpul. Pencahayaan alami cukup bagus karena jendela besar menghadap taman. Pak Darman mencatat sesuatu di mapnya. Ya, sirkulasi udara juga terasa baik, tidak pengap. Mereka lalu naik ke lantai 2. Mila menuntun langkah Pak Darman menuju kamar utama. Ia membuka pintu, memperlihatkan ruangan luas dengan jendela besar dan balkon kecil yang menghadap jalan. Tempat tidur sudah ia rapikan sebaik mungkin. Meski hatinya terasa getir melihatnya,
Tempat tidur itu menjadi saksi dinginnya malam-malam terakhir dengan Rehan. Kamarnya cukup besar. Ya, balkon ini nilai plus. Komentar Pak Darman. Banyak calon pembeli suka rumah dengan akses langsung ke udara luar. Mila tersenyum tipis. Betul, Pak. Kami dulu memilih rumah ini salah satunya karena balkon. Ia terus berusaha menjaga nada suara agar terdengar netral. Meski di dalam dirinya ada badai perasaan yang ingin meledak. Tur berlanjut ke kamar anak yang masih kosong, ruang kerja kecil, dan kamar mandi utama yang berlapis keramik modern. Setiap kali Pak Darman mengangguk atau mencatat, hati Mila sedikit lebih tenang. Semua kerja kerasnya merawat rumah ini ternyata tidak sia-sia. Setelah hampir 1 jam berkeliling, mereka kembali duduk di ruang makan. Mila menyajikan teh hangat dan beberapa kue kering. Pak Darman membuka mapnya, menatap Mila dengan ekspresi serius. Bu Mila, setelah saya lihat langsung, saya bisa pastikan rumah ini punya potensi besar di pasar. Lokasi strategis, bangunan masih terawat, desain juga cukup modern. Saya punya beberapa klien yang mungkin cocok. Mila menahan napas sejenak sebelum bertanya, maksud Bapak, ada calon pembeli yang serius? Darman mengangguk. Ada. Bu, saya tidak ingin memberi harapan kosong, tapi saya sudah punya 1 atau 2 orang yang sedang mencari rumah seperti ini. Nilai jualnya bisa tinggi. Kalau Ibu setuju, saya bisa mulai menghubungi mereka segera. Ada rasa lega yang muncul di dada Mila, bercampur dengan gugup. Itu kabar baik, Pak. Tapi, saya mohon sekali lagi, jaga kerahasiaan proses ini. Suami saya belum tahu, dan saya tidak ingin ada masalah sebelum waktunya. Pak Darman menatap Mila dengan penuh pengertian. Saya paham, Bu. Seperti yang sudah saya bilang, saya terbiasa menangani klien dengan kebutuhan khusus. Yang penting, Ibu tenang saja. Semua informasi tetap aman di tangan saya. Mila meneguk teh hangat, berusaha menenangkan diri. Ia merasa langkah besar yang ia rencanakan kini benar-benar bergerak maju. Rumah ini sudah menarik minat pembeli serius. Itu berarti mimpinya untuk melepaskan diri dari Rehan bukan lagi sekadar angan-angan. Kalau begitu, saya percayakan kepada Bapak. Tolong jalankan semuanya sebaik mungkin, ujar Mila dengan suara mantap. Pak Darman tersenyum sambil menutup mapnya. Tentu, Bu Mila. Saya akan lakukan yang terbaik. Ketika ia meninggalkan rumah itu, Mila berdiri di pintu, mengikuti dengan tatapan penuh tekad. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah ini bukan lagi simbol penjara emosinya, melainkan kunci kebebasan yang sebentar lagi akan terbuka. Ruang kantor notaris itu terasa dingin meski pendingin ruangan bekerja normal. Mila duduk di kursi kulit hitam, berhadapan dengan meja kayu panjang yang penuh tumpukan dokumen. Di depannya, Pak Darman sibuk membuka map, sementara seorang notaris paruhbaya dengan kacamata tebal menata berkas satu persatu. Semua terasa resmi, serius, dan penuh tekanan. Sejak pagi, perut Mila terasa mulas. Ia sudah memikirkan momen ini selama berhari-hari, tapi tetap saja rasa gugup tak bisa dihindari. Penjualan rumah bukan sekadar urusan uang. Ini adalah puncak dari rencananya yang selama ini ia jalankan diam-diam. Baik, Bu Mila, ujar notaris dengan suara tenang. Hari ini kita akan membahas finalisasi transaksi. Pak Darman sudah membawa calon pembeli, dan semua persyaratan awal sudah dipenuhi. Kita hanya perlu menyepakati harga dan menandatangani dokumen. Mila mengangguk pelan. Di kursi sebelah, seorang pria berkemeja putih, calon pembeli yang direkomendasikan Pak Darman, tersenyum sopan. Mila tidak terlalu peduli siapa dia. Yang penting rumah itu benar-benar terjual. Pak Darman membuka pembicaraan. Ibu Mila, seperti yang sudah saya sampaikan, calon pembeli siap menawar di angka 14 miliar. Lokasi dan kondisi rumah Ibu memang mendukung. Namun,
tentu masih bisa dinegosiasikan. Mila menatap angka yang tertulis di atas kertas. Jumlah itu begitu besar, membuat jantungnya berdetak kencang. Di satu sisi, ia merasa lega karena nilainya cukup tinggi. Namun di sisi lain, ia tahu proses ini akan menimbulkan masalah besar jika Rehan sampai tahu. Ia menarik napas, lalu berkata, 14 miliar. Saya rasa masih bisa ditingkatkan sedikit. Rumah itu punya akses strategis, dan materialnya berkualitas. Saya ingin setidaknya 14,5 miliar. Calon pembeli tampak berpikir, sementara notaris tetap mencatat dengan serius. Pak Darman menengahi dengan tenang. Pak, Bu Mila punya alasan yang masuk akal. Bagaimana kalau kita bertemu di tengah? 14,3. Ketegangan memenuhi ruangan sejenak. Mila merasakan keringat dingin di telapak tangannya. Ia tahu ia harus terlihat tegas. Saya menghargai tawaran Bapak, tapi saya tidak bisa kurang dari 14,5. Itu harga akhir saya. Calon pembeli terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Baik, 14,5 miliar. Mila menahan napas lega, meski wajahnya tetap ia jaga agar terlihat profesional. Di dalam hatinya, ia hampir tidak percaya semua berjalan sesuai harapan. Notaris lalu mulai membaca isi dokumen perjanjian. Suaranya datar, menjelaskan pasal demi pasal, hak kepemilikan, prosedur pembayaran, jangka waktu serah terima. Mila mendengarkan dengan seksama, meski sesekali pikirannya melayang. Bagaimana kalau Rehan tahu? Bagaimana kalau ia tiba-tiba datang dan membatalkan semuanya? Ketakutan itu membuat tangannya sedikit gemetar ketika notaris mendorong kertas ke arahnya. Silakan tanda tangan di sini, Bu. Mila menggenggam pena dengan kuat. Jantungnya berdegup keras. Tapi ia tahu inilah momen yang menentukan. Dengan tarikan napas panjang, ia menorehkan tanda tangan di atas kertas. Garis tinta itu seolah menjadi simbol perlawanan. Tanda bahwa ia tidak lagi hanya menunggu nasib, tetapi mengambil kendali hidupnya sendiri. Setelahnya, calon pembeli ikut menandatangani dokumen. Notaris menutup map dengan rapi, lalu berkata, "Sah, transaksi resmi berjalan. Proses administrasi berikutnya akan kami urus." Mila menyandarkan punggung ke kursi, merasakan lega bercampur takut. Lega karena rumah itu kini benar-benar terjual, dan uang hasil penjualan akan menjadi bekal kebebasannya. Takut karena ia sadar, cepat atau lambat, Rehan akan mengetahui semuanya. Pak Darman menatapnya dengan senyum tipis. "Selamat, Bu Mila. Proses berjalan lancar. Saya tahu ini bukan keputusan mudah, tapi Ibu sudah melaluinya dengan baik." Mila membalas senyum itu, meski matanya masih menyimpan kegelisahan. "Terima kasih, Pak Darman. Saya harap semua ini tetap berjalan sesuai rencana, dan tidak ada masalah." Pak Darman mengangguk mantap. "Saya akan pastikan begitu. Percayalah, kerahasiaan tetap nomor 1. Ketika keluar dari kantor notaris, Mila merasakan angin siang menyapu wajahnya. Langkahnya terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena beban besar sudah dilepaskan. Berat karena ia tahu badai yang lebih besar menanti di depan. Namun di balik semua ketakutan itu, ada kepuasan yang tidak bisa ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya, ia merasa berhasil mengambil langkah berani demi dirinya sendiri. Malam itu rumah terasa terlalu besar bagi Mila. Sunyi menyelimuti setiap sudut. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar samar. Rehan masih berada di Singapura, menikmati liburan bersama Siska, dan justru di saat itulah Mila memanfaatkan waktu untuk menyiapkan langkah terakhir, pergi meninggalkan rumah ini. Lampu kamar utama menyala redup. Mila berdiri di depan lemari pakaian, membuka pintu kayu besar yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Jemarinya menyusuri deretan baju yang tertata rapi, gaun pesta yang pernah ia kenakan saat ulang tahun pernikahan,
kemeja-kemeja kerja yang dulu ia pakai sebelum memutuskan berhenti bekerja, hingga dress sederhana yang menjadi favoritnya saat bersantai. Ia menarik napas panjang. Tidak semuanya bisa kubawa. Batinnya. Ia tahu jika koper terlalu penuh, Rehan bisa curiga ketika pulang. Maka ia harus selektif. Dengan hati-hati, Mila mengeluarkan beberapa potong pakaian penting, beberapa setelan kerja, pakaian sehari-hari yang nyaman, dan sepasang gaun hitam kesayangannya. Semua ia lipat rapi, dimasukkan ke dalam koper kecil berwarna biru. Setelah itu, ia beralih ke laci kecil di samping tempat tidur. Di sana, tersimpan foto pernikahan mereka berdua. Mila menatap foto itu lama. Wajah Rehan di sana masih penuh senyum dan kebanggaan, sementara dirinya tampak begitu bahagia dengan gaun putih sederhana. Air mata perlahan menggenang, tapi ia cepat-cepat menyekanya. "Kenangan ini bukan lagi milikku," bisiknya lirih. Ia lalu memasukkan foto itu kembali ke laci, menutupnya pelan. Foto itu bukan barang yang ingin ia bawa, bukan lagi sumber kebahagiaan. Mila kemudian menuju meja rias. Kotak perhiasan kecil ia buka, memperlihatkan kalung emas, cincin, dan gelang hadiah pernikahan. Tangannya bergetar ketika menyentuh cincin kawin yang dulu dipakaikan Rehan dengan janji setia. Sekarang, cincin itu hanya simbol janji kosong. Mila memasukkannya ke kotak kecil terpisah, bukan untuk kenangan, melainkan sebagai aset berharga yang bisa ia gunakan nanti. Ia berhenti sejenak, menatap bayangannya di cermin. Mata yang dulu selalu bersinar kini tampak lelah. Tapi ada ketegasan baru di sana. "Aku harus kuat. Ini satu-satunya jalan," ucapnya pada diri sendiri. Perlahan, ia berjalan ke kamar kerja kecil. Di sana, ada rak buku penuh catatan dan dokumen. Mila tahu ia tidak bisa membawa semuanya. Ia hanya mengambil berkas-berkas penting, salinan sertifikat, rekening bank, dan dokumen identitas. Semua ia masukkan ke map khusus, lalu disembunyikan di dalam koper. Ketika melewati ruang tamu, pandangannya jatuh pada sofa abu-abu yang sudah menemani banyak percakapan. Beberapa indah, beberapa penuh pertengkaran. Mila membelai sandarannya sebentar, lalu melangkah pergi. Ia sadar, benda-benda itu bukan lagi bagian dari masa depannya. Pukul sudah lewat tengah malam. Mila menutup semua koper dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara yang terlalu keras. Ia lalu menyimpan koper itu di bawah tempat tidur, aman, tersembunyi, hingga waktunya tiba. Sebelum tidur, Mila berjalan ke dapur. Ia mengambil secangkir air, duduk sendiri di meja makan. Matanya menatap sekeliling ruangan. Di meja itulah dulu ia dan Rehan pernah bercanda tentang masa depan, lalu berubah menjadi dingin dan penuh diam. Malam ini, meja itu menjadi saksi keputusannya yang paling besar, meninggalkan semua demi menyelamatkan dirinya. Air mata kembali menetes, tapi kali ini bukan karena lemah. Ini adalah air mata perpisahan, tanda bahwa ia siap melangkah. Setelah memastikan semua aman, Mila mematikan lampu satu persatu. Rumah itu tetap berdiri kokoh, tapi bagi Mila, ia sudah bukan lagi pemiliknya, hanya seorang tamu yang menunggu waktu untuk benar-benar pergi. Dengan hati yang mantap, ia masuk ke kamar, berbaring, dan menutup mata. Tidurnya mungkin tidak pulas, tapi ia tahu pagi akan segera datang, membawa langkah baru yang sudah ia persiapkan. Mila berdiri di depan sebuah gedung apartemen yang menjulang di tengah kota Jakarta. Udara siang terasa hangat, namun hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran lega, takut, sekaligus penasaran. Sejak rumah berhasil ia jual secara diam-diam, langkah berikutnya sudah jelas. Ia harus menemukan tempat baru untuk dirinya sendiri. Petugas marketing apartemen menyambut dengan ramah. "Silakan, Bu, mari saya tunjukkan unitnya." Mila mengangguk, mengikuti langkah sang petugas menaiki lift.
Suara musik lembut di dalam lift terdengar samar, sementara matanya menatap angka-angka yang berganti di panel. Beginilah rasanya awal dari sebuah hidup baru, batinnya. Ketika pintu lift terbuka, lorong bersih dengan karpet abu-abu menyambut mereka. Aroma wangi ruangan memberi kesan modern dan tenang. Petugas berhenti di depan sebuah pintu, memutar kunci, lalu membukanya. Ini unit 2 kamar yang sesuai dengan permintaan ibu, jelasnya. Mila melangkah masuk. Pandangannya langsung tertuju pada ruang tamu kecil yang dipenuhi cahaya matahari dari jendela besar. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan jalan raya dan gedung-gedung lain di kejauhan. Ruangan itu sederhana, namun justru itulah yang membuatnya terasa lapang dan bebas. Ia berjalan ke kamar utama. Dinding putih polos, lantai kayu bersih, dan jendela yang menghadap langit biru. Mila menutup mata sejenak, membayangkan dirinya bangun di ruangan ini tanpa suara marah atau dinginnya keheningan dari Rehan. Tidak ada lagi meja makan penuh tatapan hampa. Tidak ada lagi ponsel yang disembunyikan di bawah meja. Ia lalu menyentuh dinding, seolah ingin merasakan energi baru dari ruang itu. Di sini aku bisa bernapas lagi. Di sini aku bisa memulai dari awal. Namun rasa takut tiba-tiba menyelinap. Bagaimana dengan masa depannya? Bagaimana jika ia tidak mampu menghadapi semua sendirian? Selama bertahun-tahun ia hidup dalam bayangan pernikahan. Meski penuh luka, tetap ada rasa terbiasa. Kini, ia benar-benar harus berdiri di atas kaki sendiri. Petugas mengajaknya berkeliling unit. Kamar kedua lebih kecil, bisa dijadikan ruang kerja. Dapur mungil berada di sudut, lengkap dengan kabinet sederhana. Mila membayangkan dirinya memasak untuk dirinya sendiri, bukan lagi menyiapkan makan malam sambil menunggu suami pulang entah pukul berapa. Ada rasa sepi di sana, tapi juga kebebasan. Bagaimana menurut ibu? Tanya petugas ramah. Mila tersenyum tipis. Saya suka. Tempat ini terasa tenang. Setelah petugas keluar, memberi waktu bagi Mila untuk menimbang, ia berjalan ke balkon kecil. Angin sore menerpa wajahnya. Dari ketinggian, mobil-mobil tampak seperti mainan yang bergerak tanpa henti. Ia merasakan dirinya begitu kecil, namun sekaligus bebas dari beban lama. Ia bersandar di pagar balkon, membayangkan hari-hari yang akan datang. Mungkin akan ada kesepian. Mungkin akan ada malam-malam panjang tanpa teman bicara. Tapi tidak apa-apa. Lebih baik kesepian dalam kebebasan daripada terjebak dalam kebohongan. Mila menutup mata, mengingat kembali perjalanan yang membawanya sampai di titik ini. Dari kecurigaan kecil, rasa sakit akibat pengkhianatan, hingga keberanian menjual rumah diam-diam. Semua itu bukan sekadar balas dendam, melainkan juga jalan untuk menemukan dirinya kembali. Ketika ia membuka mata, senja mulai turun, mewarnai langit dengan oranye lembut. Ia tersenyum, meski masih samar. Aku bisa melewati ini, gumamnya. Perasaan lega merambat perlahan, menenangkan hatinya yang sempat kacau. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia melihat masa depan sebagai sesuatu yang terbuka lebar, bukan jalan buntu. Ia tahu, masih ada hal sulit yang harus dihadapi. Rehan, perceraian, dan pertanyaan orang-orang sekitar. Namun di ruang sederhana ini, Mila menemukan secercah keyakinan. Hidup baru memang menakutkan, tetapi juga penuh kemungkinan. Sambil menatap langit senja, Mila berjanji pada dirinya sendiri, aku akan melangkah, apapun yang terjadi. Aku berhak bahagia. Bandara Soekarno-Hatta ramai seperti biasa. Orang-orang bergegas dengan koper dan barang bawaan. Suara pengumuman terdengar bersahut-sahutan, dan aroma kopi dari kedai dekat pintu kedatangan mengisi udara. Dari balik pintu kaca, Rehan muncul dengan langkah mantap. Koper hitam ia tarik ringan. Wajahnya terlihat puas setelah beberapa hari menikmati liburan di Singapura. Ia menegakkan bahu,
menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi. Sebagian besar dari pesan itu dari Mila, tapi sengaja ia biarkan tanpa balasan. Baginya, perjalanan kali ini adalah pelarian dari rutinitas rumah tangga yang membosankan. Dan kini, setelah puas menghabiskan waktu bersama Siska, ia merasa seolah dunia kembali ke genggamannya. Rehan memesan taksi daring. Begitu masuk ke dalam mobil, ia bersandar santai. Akhirnya pulang juga, gumamnya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia membayangkan malam ini akan seperti biasa. Mila mungkin sedikit dingin, tapi ia bisa mengabaikannya. Seperti selama ini. Di sepanjang perjalanan menuju rumah, lampu-lampu jalan Jakarta menyala terang. Rehan menatap keluar jendela dengan rasa percaya diri. Dalam pikirannya, semua baik-baik saja. Mila mungkin curiga, tapi ia yakin perempuan itu tidak akan berani macam-macam. Baginya, Mila hanyalah istri yang terlalu bergantung, terlalu patuh, dan tidak mungkin mengambil langkah berani. Sementara itu, di rumah, Mila duduk di ruang tamu. Malam sudah larut, tapi matanya tetap terjaga. Kopi hangat di tangannya sudah dingin. Namun ia tidak peduli. Hatinya berdegup kencang, menunggu saat Rehan membuka pintu dan menyadari kenyataan pahit yang menantinya. Mila sudah tahu jadwal kepulangan Rehan. Ia sengaja tidak menunjukkan tanda apapun, agar Rehan merasa semuanya normal. Wajahnya datar, tenang, meski di dalam hatinya campuran gugup dan lega berputar hebat. Di dalam taksi, Rehan menyalakan musik pelan. Lagu-lagu pop membuat perjalanannya terasa santai. Ia bahkan sempat tertawa kecil, mengingat momen makan malam mewah dengan Siska, atau jalan-jalan di Orchard Road dengan tangan mereka saling menggenggam. Semua itu menambah keyakinannya bahwa ia masih menang. Mila tidak tahu apa-apa, pikirnya. Hidup masih ada dalam kendalinya. Mobil berhenti di depan komplek rumah. Rehan mengeluarkan dompet, membayar, lalu menarik kopernya keluar. Ia berjalan dengan langkah mantap ke arah rumahnya, tidak menyadari perubahan besar yang sudah terjadi. Pintu gerbang tampak sama seperti biasa. Cat putihnya masih utuh. Tanaman pot di samping masih berdiri rapi. Rehan tidak curiga sedikit pun. Ia bahkan sempat bersiul pelan sambil memasukkan kunci ke dalam saku celana. Namun di balik jendela, Mila memperhatikan setiap langkahnya. Ada rasa puas yang perlahan tumbuh di dadanya. Bukan puas karena dendam, tapi karena akhirnya ia melihat Rehan begitu tenang padahal sedang berdiri di atas jurang. Rehan membuka pintu rumah dengan kunci, dan mendapati Mila duduk di kursi ruang tamu. "Hai," ucapnya ringan, seolah tidak ada yang salah. Mila menatapnya sekilas. Bibirnya tersungging senyum dingin. "Sudah puas liburan?" tanyanya pelan. Nada itu membuat Rehan sedikit tertegun. Biasanya Mila hanya diam atau menyambut seadanya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ketenangan yang bukan pasrah, melainkan seakan menyimpan rahasia besar. Namun Rehan buru-buru mengabaikannya. Ia menarik kopernya ke dalam, lalu menjatuhkan tubuh ke sofa. "Capek banget. Enak juga akhirnya bisa balik ke rumah sendiri." Mila hanya menatapnya, tak menjawab. Dalam hatinya, kalimat itu terdengar ironis. Rumah sendiri? Bukan lagi. Rehan tidak sadar. Setiap detik yang ia habiskan di ruang tamu malam itu sebenarnya adalah detik-detik terakhirnya merasa sebagai pemilik rumah. Ia tertawa kecil, membuka ponselnya lagi, bahkan sempat mengetik pesan singkat pada Siska. "Sudah sampai Jakarta. Nanti aku kabarin lagi." Mila memalingkan wajah, menahan diri agar tidak terburu-buru. Biarlah Rehan menikmati rasa puasnya sebentar lagi. Sebentar saja, sebelum semuanya runtuh. Malam itu, rumah seolah menjadi panggung. Rehan adalah aktor yang terlalu percaya diri, sementara Mila duduk sebagai penonton yang tahu bagaimana akhir cerita. Ia menyesap sisa kopi dinginnya, menunggu dengan sabar.
Sebentar lagi, kepuasan Rehan akan berubah menjadi keterkejutan yang tak pernah ia bayangkan. Malam sudah semakin larut ketika Rehan mendorong kopernya ke teras rumah. Ia baru saja mandi sebentar dan beristirahat di ruang tamu, lalu teringat ingin mengambil sesuatu di mobil. Dengan santai ia keluar, berniat masuk kembali lewat pintu depan. Namun begitu kuncinya diputar, pintu tidak terbuka. Rehan mencoba sekali lagi, kali ini dengan lebih keras. Suara gesekan kunci terdengar aneh, seperti tak lagi cocok dengan lubang kunci. "Kenapa, ya?" gumamnya, bingung. Saat ia hendak mencoba lagi, pintu tiba-tiba terbuka dari dalam. Sosok seorang pria parubaya berdiri di sana dengan wajah tegas. Rehan terdiam, menatapnya heran. "Permisi," ucap Rehan cepat. "Ini rumah saya. Mungkin Bapak salah." Namun pria itu menatapnya dengan mata tajam. "Rumah Anda? Ini rumah saya sekarang." Rehan tersentak. "Apa maksudnya? Ini rumah saya. Saya sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Anda siapa?" Tiba-tiba mengaku-ngaku. Pria itu melangkah keluar, berdiri tegak di halaman. "Nama saya Darman. Saya pemilik sah rumah ini. Saya membeli rumah ini dari istri Anda, Bu Mila. Semua dokumen sudah lengkap dan ditandatangani notaris. Jadi tolong, jangan coba-coba masuk seenaknya." Suasana hening sejenak. Rehan menatapnya, seakan tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya. "Dari Mila? Tidak mungkin." Pak Darman menghela napas berat, jelas kesal. "Saya sudah membayar penuh. Saya punya semua buktinya. Kalau Anda keberatan, silakan urus secara hukum. Tapi mulai hari ini, rumah ini bukan lagi milik Anda." Rehan merasa wajahnya memanas. Halaman rumah yang biasanya menjadi wilayah nyaman kini terasa asing. Seorang tetangga yang lewat sempat melirik, membuat rasa malu semakin menyesakan. "Ini tidak masuk akal," seru Rehan dengan nada tinggi. "Mana mungkin Mila berani melakukan ini tanpa sepengetahuan saya?" Pak Darman menatapnya datar. "Itu urusan Anda dengan istri Anda. Yang jelas, saya sudah membeli rumah ini dengan cara sah. Dan saya tidak mau ada orang yang tiba-tiba masuk seenaknya, apalagi mengaku pemilik." Suara Pak Darman keras, membuat beberapa orang di sekitar komplek mulai keluar rumah, penasaran dengan keributan. Rehan merasa seolah seluruh dunia menatapnya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi suaranya tetap bergetar. "Pak, dengarkan saya. Ini rumah saya. Saya baru saja pulang dari luar negeri. Kunci ini seharusnya cocok. Pasti ada kesalahpahaman." Pak Darman menggeleng. "Tidak ada kesalahpahaman. Kalau Anda butuh bukti, besok pagi saya bisa tunjukkan sertifikat baru. Nama saya tertera jelas di sana. Sekarang, silakan keluar dari halaman ini. Saya tidak ingin ribut lebih jauh malam-malam begini." Rehan terdiam. Tangannya mengepal, wajahnya memerah. Tapi ia tidak bisa membantah ucapan itu. Ada kepanikan yang menjalar di dadanya. Panik karena ia benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan Mila. Malam itu, halaman rumah berubah menjadi panggung pertarungan harga diri. Rehan yang biasanya penuh percaya diri kini tampak kecil di hadapan Pak Darman yang berdiri dengan keyakinan penuh. Suara-suara tetangga berbisik-bisik di sekitar pagar, mempermalukan Rehan semakin dalam. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya dengan marah. "Saya akan bicara dengan Mila. Saya tidak akan tinggal diam." Pak Darman melipat tangan di dada. "Silakan. Itu urusan Anda. Tapi sekali lagi, jangan coba-coba masuk rumah ini tanpa izin. Kalau tidak, saya tidak segan-segan melaporkan Anda sebagai penyusup." Kalimat itu menusuk telinga Rehan.
Ia merasa seperti orang asing di tempat yang dulu ia sebut rumah. Tanpa berkata lagi, ia menyeret kopernya menjauh. Tatapan orang-orang mengikuti setiap langkahnya. Sementara itu, dari kejauhan, Mila menyaksikan semua dengan hati bergetar. Ia tahu momen ini akan datang. Momen ketika Rehan akhirnya menghadapi kenyataan. Dan meski ada rasa bersalah, ia juga merasa lega melihat kebenaran akhirnya tersingkap. Malam itu, halaman rumah yang dulu penuh kenangan berubah menjadi saksi awal kejatuhan Rehan. Ia bukan lagi tuan rumah. Ia hanyalah pria kebingungan yang baru saja kehilangan segalanya, bahkan tanpa sempat menyadarinya lebih dulu. Rehan berdiri di tengah ruang tamu yang kini terasa asing. Lampu gantung menerangi ruangan dengan cahaya hangat. Namun bagi Rehan, semua itu hanya menekankan betapa ia kehilangan kendali. Pak Darman masih berdiri tegap, menatapnya dengan campuran kesal dan waspada, sementara tetangga di luar pagar mulai berbisik-bisik, mempermalukannya lebih dalam. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka perlahan. Mila melangkah masuk, wajahnya tenang, tapi matanya memancarkan ketegasan yang sebelumnya jarang terlihat. "Rehan," ucapnya pelan, namun setiap kata terdengar menancap seperti belati. Rehan menoleh, terkejut. "Mila, kau di sini?" Suaranya terdengar serak, setengah tidak percaya, setengah marah. "Apa maksud semua ini? Bagaimana bisa kau?" Mila berjalan lebih dekat, menutup jarak beberapa langkah. "Apa yang kau lihat ini bukan mimpi. Rumah ini bukan lagi milikmu." Rehan menatapnya tanpa kata. Tubuhnya kaku, mulutnya seperti tersumbat. Pak Darman menatapnya sambil menambahkan, "Saya sudah bilang sebelumnya. Rumah ini sekarang milik saya, dan dokumen resmi ada di tangan saya. Tidak ada kesalahan." Rehan menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, namun amarahnya sulit ditahan. Kau menjual rumah kita tanpa memberitahuku? Bagaimana mungkin? Kita rumah tangga ini, itu hakku juga." Mila menatapnya tajam. "Hak? Kau pikir kau punya hak untuk menginjak perasaan orang lain dan mengkhianati rumah tangga ini? Rehan, selama ini kau sibuk dengan duniamu sendiri, bersenang-senang, meninggalkanku sendirian. Aku sudah cukup sabar." Pak Darman melangkah sedikit ke depan, menegaskan posisi dirinya di tengah ruangan. "Ini bukan soal perasaan pribadi kalian. Dokumen sah, transaksi selesai. Saya pemilik baru. Siapapun yang mengaku pemilik lama, tidak bisa sembarangan masuk atau menuntut hak tanpa bukti resmi." Rehan merasa kepalanya pusing. Kata-kata itu menghantamnya keras. Satu demi satu, ia mulai menyadari bahwa ini bukan main-main. Bukti-bukti resmi, tanda tangan, transaksi notaris, Mila telah menyiapkannya semua. Bahkan sekarang, ia berdiri di ruang tamu miliknya sendiri, tapi itu milik orang lain. Jadi, ini nyata. Rehan bertanya, suaranya hampir terdengar putus asa. "Kau benar-benar menjual rumah di belakangku?" Mila mengangguk pelan. "Ya, Rehan, aku sudah tidak tahan lagi hidup dalam kebohongan. Rumah itu bukan lagi tempatmu menuntut kebebasan dan mengabaikanku. Aku ambil alih kendali. Aku ingin keluar dari semua ini dengan kepala tegak." Rehan menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba mencari kata-kata, tapi semuanya terasa hampa. Kau tidak memikirkan aku sama sekali? Rumah ini, rumah kita." Mila melangkah lebih dekat, menatap mata Rehan tanpa ragu. "Aku sudah memikirkan semuanya. Tapi Rehan, aku harus memikirkan diriku sendiri. Kau sudah terlalu banyak mengambil dan terlalu sedikit memberi. Ini bukan sekadar rumah. Ini tentang hidupku. Dan aku memilih hidup yang bebas dari pengkhianatanmu." Rehan menunduk. Kesadaran menghantamnya dengan keras.
Selama ini ia merasa aman, berpikir ia masih memegang kendali. Sekarang, kenyataan muncul seperti tsunami. Rumah yang dulu ia anggap miliknya, sekarang berada di tangan orang lain. Dan Mila, wanita yang ia kira lemah dan patuh, justru yang memegang kendali penuh. Pak Darman menyela dengan nada tegas. "Rehan, cukup. Saya tidak ingin terjadi keributan. Semua sudah jelas secara hukum. Kalau masih ingin menyelesaikan ini, bicarakan langsung dengan istri Anda di jalur resmi. Tapi rumah ini adalah milik saya, dan saya tidak akan mundur." Rehan menatap Mila lagi. Matanya berkaca-kaca. Rasa malu bercampur amarah membuat dadanya sesak. Aku tidak percaya ini terjadi," gumamnya hampir tak terdengar. Mila menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi dengan lembut namun tegas. "Percayalah, Rehan, ini bukan tentang membalas dendam semata. Ini tentang aku berdiri untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa lagi menjadi korban. Rumah ini bukan lagi bagian dari hidupku, tapi aku memastikan aku keluar dengan cara yang aku pilih. Kau bisa marah, kecewa, atau tidak percaya. Itu hakmu. Tapi jangan pernah berpikir kau masih mengendalikan hidupku." Rehan tetap diam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah. Tidak ada amarah yang bisa mengubah kenyataan. Tidak ada cara untuk mengembalikan rumah. Semua telah terjadi, dan ia harus menanggung malu di hadapan Mila, Pak Darman, bahkan tetangga yang mungkin sudah mendengar sebagian percakapan. Mila menarik napas panjang, menatap ruang tamu yang kini terasa berbeda. Ruang ini bukan lagi rumah yang menahan kebahagiaan dan kepahitan masa lalunya, tapi simbol kebebasannya. "Sekarang, Rehan, aku akan pergi. Aku berharap kau bisa menerima kenyataan ini, belajar dari kesalahanmu, dan mulai menata hidupmu sendiri. Tapi aku tidak akan lagi berada di sisimu." Rehan menunduk, merasa hampa. Pak Darman berdiri tegap di sampingnya, sementara Mila mengambil langkah mundur, lalu perlahan menuju pintu belakang. Setiap langkah terasa seperti penegasan bahwa hidup lama Rehan sudah benar-benar berakhir. Di malam itu, ruang tamu yang dulu penuh kenangan pahit dan manis menjadi saksi perubahan dramatis. Mila berdiri tegak, membawa kepastian dan kebebasan, sementara Rehan hanya bisa menatap kosong, menyadari bahwa semua kendali yang ia kira ia pegang kini hilang dalam sekejap. Ruang tamu rumah itu terasa panas. Bukan karena suhu udara, tetapi karena ketegangan yang memenuhi setiap sudutnya. Mila berdiri tegap di tengah ruang, tatapannya tertuju pada Rehan yang duduk di sofa. Wajahnya memerah antara marah, terkejut, dan malu. "Rehan, aku ingin bicara." Suara Mila terdengar dingin tapi mantap. Rehan menoleh, matanya menyipit, meremehkan nada suara itu. "Mau ngomong apa lagi? Kau sudah membuat semua ini kacau." Mila menghela napas, menahan amarah yang ingin meledak. "Aku bicara serius. Rehan, ini bukan soal kemarahan sesaat. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku ingin cerai." Kata-kata itu terdengar seperti palu yang menghantam kepala Rehan. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia mengerjap, seolah mencoba menolak kenyataan. "Cerai? Kau bercanda, kan? Bagaimana bisa kau minta cerai setelah semua yang kita lalui?" Mila melangkah mendekat. "Tetap tenang. Aku serius. Rehan, semua yang kita lalui, semua itu hancur saat kau memilih mengkhianatiku. Aku menemukan bukti perselingkuhanmu. Aku harus mengambil langkah demi diriku sendiri. Rumah itu sudah aku jual, dan ini adalah bagian dari kebebasanku. Dan sekarang, aku ingin kebebasan penuh. Cerai." Rehan memukul meja dengan tinjunya. Suara dentangnya menggema di ruangan. "Kau tidak bisa begitu saja. Rumah itu milikku.
Dan kau tidak bisa memutuskan cerai seenaknya. Mila menatapnya tanpa gentar. Aku tidak memutuskan seenaknya. Aku memutuskan karena aku tidak punya pilihan lain. Selama ini aku menahan diri, menahan sakit, menahan marah, menunggu kau sadar. Tapi kau tidak pernah sadar. Rehan, kau terus bermain-main dengan perasaan dan hidupku. Aku tidak mau lagi menjadi korban. Pak Darman, yang duduk di sudut ruangan, menatap dengan serius. Ia tahu momen ini sensitif, tapi ia juga memahami bahwa keputusan Mila bukan impuls sesaat. Rehan, aku rasa ini sudah keputusan Ibu Mila. Kau harus menerima kenyataan. Tidak ada yang bisa mengubah ini malam ini. Rehan menatap Mila. Matanya berkaca-kaca. Marah, malu, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Kau tidak peduli apa yang aku rasakan? Kau hanya pergi begitu saja. Mila menggeleng pelan. Aku peduli pada diriku sendiri sekarang. Aku tidak bisa lagi menunggu kau berubah atau menebus kesalahanmu. Aku sudah cukup sabar, Rehan, dan aku tidak mau lagi terikat dengan pengkhianatanmu. Hatinya bergetar, tapi ia menahan semua emosi agar tetap tegas. Ia melangkah lebih dekat, menatap Rehan lurus ke mata. Dengar baik-baik, Rehan, aku bukan wanita yang bisa kau perlakukan sesuka hati. Aku berhak bahagia, dan kebahagiaanku bukan bersamamu lagi. Aku minta cerai, sekarang, bukan besok, bukan minggu depan. Sekarang. Rehan bangkit dari sofa, wajahnya merah padam, tangan gemetar. Kau akan menyesal. Tidak ada yang akan menolongmu tanpa aku. Mila tersenyum tipis, bukan karena senang, tapi karena ini adalah kepastian yang ia tunggu. Aku tidak butuh menyesal. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Rumah dijual, semua dokumen legal ada, dan aku siap menghadapi semua konsekuensi. Aku tidak takut. Rehan, kau hanya harus menerima kenyataan bahwa hubungan kita sudah berakhir. Suasana menjadi hening. Bahkan suara kota di luar seakan ikut menahan napas. Rehan menatapnya. Masih sulit percaya. Ia merasa terpojok, dipermalukan, dan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Mila mengangkat dagu, menegaskan tekadnya. Aku sudah menyerahkan bagian yang seharusnya menjadi milikmu secara adil. Tapi untuk sisanya, hidupku, hatiku, masa depanku, aku memutuskan sendiri. Aku minta cerai, Rehan. Dan ini bukan tawar-menawar. Rehan menunduk, sejenak kehilangan kata-kata. Ia tidak tahu harus membalas apa. Segala rencana yang ia pikir akan aman, segalanya hancur. Ia baru sadar, tidak ada lagi kekuatan untuk mengontrol Mila atau situasi. Semua keputusan ada di tangan Mila, dan ia harus menerima itu. Pak Darman menghela napas panjang, menatap keduanya. Aku rasa ini sudah jelas. Ibu Mila sudah mengambil keputusan yang matang. Tidak ada yang bisa menambah atau mengurangi. Mila menatap Rehan satu terakhir kali. Ada rasa lega yang menyelimuti dadanya, meski hatinya masih bergetar karena momen ini penuh emosi. Selamat tinggal, Rehan. Semoga kau bisa belajar dari semua ini, dan aku harap kita bisa menyelesaikan urusan perceraian dengan baik. Tapi jangan harap aku kembali. Rehan tetap diam, menatap kosong ke arah lantai. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa mengubah keputusan Mila. Rumah itu, kebahagiaan Mila, dan bahkan dirinya sendiri kini terpisah dari kehidupan yang pernah ia anggap aman. Mila menoleh, melangkah menuju pintu belakang. Setiap langkahnya menegaskan akhir dari bab lama dalam hidupnya, dan awal dari kebebasan yang selama ini ia idamkan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela apartemen Mila,
menciptakan garis-garis cahaya di lantai kayu yang bersih. Udara segar masuk dari balkon, membawa aroma kota yang khas, kendaraan lalu lalang, suara burung, dan deru jauh dari jalan besar. Mila duduk di tepi tempat tidur barunya, menatap ruang yang kini sepenuhnya miliknya. Langkah pertamanya di apartemen baru terasa aneh, tapi membebaskan. Tidak ada suara telepon yang mengganggu, tidak ada tatapan dingin yang membuatnya menahan kata-kata. Semua ruangan kosong ini adalah miliknya untuk diisi sesuai kehendak hati. Ia berdiri, berjalan ke dapur mungil yang sudah ia susun rapi. Membuka lemari, ia menempatkan peralatan masak satu persatu, mengatur gelas dan piring sesuai keinginannya. Sederhana, tapi memberinya rasa kontrol yang sebelumnya hilang di rumah lama. Setiap barang yang ia letakkan terasa seperti simbol kebebasan. Sambil menyiapkan secangkir kopi, Mila melihat keluar jendela. Kota pagi masih sibuk dengan ritmenya sendiri. Ia tersenyum tipis, merasa lega bisa menjadi bagian dari dunia itu tanpa harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan orang lain. Hidupnya kini di tangannya sendiri. Namun di sela lega itu, ada rasa hampa yang sulit diabaikan. Kesepian perlahan merayap masuk, menempel di setiap sudut apartemen. Tidak ada suara tawa atau langkah kaki lain di rumah ini. Tidak ada siapapun yang menatapnya, memintanya menuruti aturan yang bukan miliknya. Semua ini membahagiakan, tapi sekaligus menakutkan. Mila menaruh kopi di meja kecil, duduk di sofa, dan menatap langit-langit. Ia membayangkan malam-malam pertama yang sunyi, dan menyadari bahwa kebebasan seringkali datang bersamaan dengan rasa sepi. Tapi ia bertekad menahan diri. Ini adalah masa transisi, masa adaptasi yang harus ia lalui sebelum menemukan keseimbangan baru. Ia kemudian membuka laptop, memulai daftar hal-hal yang harus ia atur sendiri. Pekerjaan freelance, rekening bank, belanja bulanan, dan jadwal olahraga. Setiap item di daftar itu adalah tanggung jawabnya sendiri, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kontrol penuh. Tidak ada lagi kompromi dengan orang yang tidak menghargainya. Mila lalu berjalan ke balkon, membawa secangkir kopi hangat. Ia duduk di kursi lipat yang baru dibelinya, menatap gedung-gedung lain dan hiruk-pikuk kota di bawah. Angin sore yang lembut mengusap wajahnya, dan ia menarik napas panjang, menahan rasa lega dan ketakutan sekaligus. Ini hidupku sekarang, pikirnya. Aku bisa memilih sendiri jalanku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak menunggu persetujuan orang lain. Tidak menunggu Rehan untuk memberi izin. Tidak menunggu orang lain mengatur hari-harinya. Semua keputusan, besar maupun kecil, adalah miliknya. Dan itu, meski menakutkan, terasa sangat membebaskan. Namun, malam pertama di apartemen barunya menghadirkan tantangan baru. Sunyi terasa semakin pekat ketika lampu utama dimatikan. Hanya tersisa cahaya lampu jalan dari jendela. Mila menatap sekeliling, menyadari bahwa kebebasan kadang datang dengan harga, rasa kesepian yang nyata. Ia mengambil handuk kecil, berjalan ke dapur untuk menyiapkan teh hangat, dan duduk kembali di sofa. Ia mencoba memikirkan hal-hal positif. Tidur tanpa terganggu, makan sesuai selera sendiri, menata ruang sesuai kehendak. Hal-hal kecil itu kini menjadi sumber kekuatan. Perlahan, rasa sepi itu berubah menjadi ruang untuk refleksi, untuk menata kembali prioritas dan keinginan pribadi. Mila menuliskan beberapa catatan di buku harian barunya. Ia menulis tentang kebebasan, tentang ketegasan yang baru ditemukan, dan tentang harapan yang mulai tumbuh. Ia menulis tentang momen-momen kecil di apartemen baru, kopi pagi di balkon, musik yang bisa ia pilih sendiri, buku yang bisa dibaca tanpa gangguan. Setiap kata yang tertulis memberinya rasa lega. Hari-hari berikutnya, Mila mulai menata rutinitas. Pagi dengan olahraga ringan, sarapan sederhana, beberapa pekerjaan freelance, dan sore hari diisi membaca atau berjalan di sekitar gedung. Ia perlahan terbiasa dengan ruang baru,
dengan kesendirian, dan dengan tanggung jawab baru. Setiap langkah kecil menegaskan bahwa ia mampu berdiri sendiri. Meskipun kadang rasa sepi kembali datang di malam hari, Mila belajar menghadapinya. Ia sadar bahwa kebebasan sejati memang datang dengan harga tertentu, kesendirian dan tanggung jawab penuh atas hidup sendiri. Tapi bagi Mila, ini adalah harga yang pantas dibayar demi kedamaian dan martabatnya. Di balkon apartemen, ketika matahari terbenam dan lampu-lampu kota mulai menyala, Mila tersenyum tipis. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar memiliki hidupnya sendiri. Masa transisi ini bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang penuh kebebasan, meski diwarnai kesepian yang harus diterima. Dan malam itu, dengan secangkir teh hangat di tangan dan angin malam yang menenangkan, Mila menutup matanya sejenak, merasakan rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia siap untuk langkah-langkah berikutnya, siap membangun hidup yang sepenuhnya miliknya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela apartemen Mila, menerangi ruang tamu dengan hangat. Cahaya keemasan membentuk pola di lantai kayu, menari perlahan mengikuti arah angin yang masuk dari balkon. Mila duduk di tepi sofa, secangkir kopi hangat di tangan, menatap keluar jendela. Kota Jakarta di bawahnya tampak sibuk, tapi ia merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak rumah lama ia jual, Rehan menghadapi kenyataan, dan perceraian resmi terjadi. Semua itu meninggalkan luka, tapi juga membuka ruang baru untuk hidupnya sendiri. Pagi ini, Mila merasakan sesuatu yang berbeda. Udara bebas yang menenangkan, kesempatan untuk membangun masa depan tanpa bayang-bayang pengkhianatan dan kepalsuan. Ia meneguk kopi perlahan, membiarkan hangatnya menyelimuti tubuh dan pikirannya. Setiap tegukan seolah mengingatkannya bahwa hidup ini miliknya sepenuhnya. Tidak ada yang bisa mengekang atau memutuskan untuknya. Selama ini, kebebasan hanya berupa angan-angan. Kini, ia benar-benar mengalaminya. Mila berdiri, melangkah ke balkon. Angin pagi menyentuh wajahnya, membawa aroma bunga dari pot kecil yang ia letakkan di sana. Ia menatap gedung-gedung lain, jalanan yang ramai, dan suara mobil yang lalu lalang. Semua terlihat seperti dunia yang sama, tapi berbeda bagi dirinya. Dunia ini kini menunggu langkah-langkahnya sendiri. Ia tersenyum tipis, bukan karena segala hal sudah sempurna, tapi karena ia tahu ia mampu menghadapi apapun. Masa lalu, meski pahit, telah mengajarkannya banyak hal. Keberanian untuk mengambil keputusan sulit, ketegasan untuk menegakkan haknya, dan kemampuan untuk tetap berdiri tegak meski dunia terasa menekan. Semua pelajaran itu kini menjadi fondasi bagi babak baru hidupnya. Di dapur, Mila menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang, telur rebus, dan segelas jus jeruk segar. Ia menata meja dengan rapi, menikmati momen-momen kecil yang dulu ia anggap biasa tapi kini terasa istimewa. Tidak ada yang menuntut, tidak ada yang mengkritik, hanya dirinya dan keputusan untuk menjalani hari dengan caranya sendiri. Setelah sarapan, Mila duduk di meja kerja kecil yang baru ia susun. Laptop terbuka, catatan dan kalender ada di sampingnya. Ia mulai merencanakan langkah-langkah hari ini, pekerjaan freelance yang harus diselesaikan, ide-ide kreatif yang ingin ia tulis, dan bahkan beberapa kegiatan baru yang ingin dicoba. Semua keputusan ada di tangannya sendiri, dan itu memberi rasa puas yang tulus. Mila menulis di buku harian barunya, merenungkan perjalanan hidupnya. Ia menulis tentang masa lalu, tentang kesalahan dan kekecewaan, tetapi juga tentang kekuatan yang ia temukan dalam proses itu. Setiap kata yang tertulis membentuk peta baru untuk hidupnya, peta yang hanya ia yang memegang kendali. Ia lalu menutup buku harian, menarik napas dalam, dan menatap ke jendela. Langit cerah membentang di atas kota, seolah menegaskan kemungkinan-kemungkinan baru yang menunggu. Ia tahu jalan ke depan tidak selalu mudah. Masih ada tantangan, mungkin kesepian,
dan berbagai keputusan sulit yang harus ia buat. Tetapi kali ini, ia tidak lagi takut. Ia sudah belajar berdiri sendiri, dan itu memberi keyakinan yang tak tergoyahkan. Di balkon, Mila menatap ke langit biru, membiarkan angin pagi menyentuh rambutnya. Ini adalah awal baru, pikirnya. Babak baru dalam hidupku. Aku bisa merencanakan, memilih, dan menjalani hari demi hari dengan caraku sendiri. Ia tersenyum lebih lebar sekarang, bukan karena segala hal sudah sempurna, tapi karena ia memiliki kendali atas dirinya sendiri. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan ada di tangannya. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang ia pilih sendiri. Mila meneguk sisa kopi terakhir, menutup mata sejenak, dan merasakan ketenangan yang selama ini ia dambakan. Dunia di bawah sana tetap sibuk dan keras, tapi ia tidak lagi takut. Ia siap menghadapi tantangan, menata ulang impian, dan menjalani hidup sesuai dengan prinsipnya sendiri. Saat ia membuka mata, cahaya matahari menyinari wajahnya dengan hangat. Mila tersenyum, menatap kota, dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Ini adalah hidupku. Aku akan membuatnya berarti." Babak baru dimulai sekarang. Dan dengan langkah mantap, ia melangkah ke dalam apartemen, memulai hari baru dengan penuh keyakinan, harapan, dan tekad. Dunia ini mungkin tidak selalu mudah, tapi Mila tahu bahwa ia mampu menjalani setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati yang bebas. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.